diskriminasi terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah besar di berbagai masyarakat, terutama di Indonesia. Perempuan seringkali terpinggirkan baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Meskipun mereka memiliki peran yang penting, jadi salah satu faktor utamanya adalah sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang hanya bertanggung jawab atas urusan domestik. Dalam masyarakat patriarki, peran gender yang terbentuk secara sosial membuat perempuan menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, kekerasan berbasis gender, serta beban ganda antara pekerjaan rumah tangga dan karir. Meskipun ada kebijakan dan program untuk mendukung kesetaraan seperti Impresbook, pengarusutamaan gender, implementasinya masih menemui banyak hambatan. Saya Yasyana Jetia dengan NIM 209233110 akan membahas tentang diskriminasi terhadap perempuan, peran patriarki, serta upaya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender yang diambil dari buku Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender dan disangkut pautkan dengan beberapa permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Dengan pemahaman ini, saya berharap dapat mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Materi yang pertama yaitu mengenai perempuan dan kemiskinan. Perempuan seringkali menjadi korban terbesar dalam kemiskinan, terutama jika mereka berperan sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah tunggal. Dan fakta menariknya, perempuan yang menjadi pencari nafkah tunggal sering menghadapi lebih banyak kesulitan ekonomi dibandingkan laki-laki. Mereka juga lebih terpinggirkan dalam diskusi-diskusi kebijakan mengenai kemiskinan dan sangat sedikit yang terlibat dalam perencanaan kebijakan terkait kemiskinan. Dan di sini saya mengambil contoh. Contohnya itu ada di banyak negara berkembang, perempuan yang menjadi ibu tunggal sering tidak mendapatkan akses yang setara untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau bantuan sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan. Di materi yang kedua ini, saya akan membahas mengenai sistem patriarki dan peran gender. Jadi, masyarakat patriarki memandang perempuan hanya sebagai individu yang memiliki fungsi reproduktif dan tugas domestik. Sebaliknya, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan pemimpin keluarga. Jadi, dalam sistem patriarki ini, pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, sementara pekerjaan yang menghasilkan uang dan berstatus tinggi di luar rumah dianggap sebagai domain laki-laki. Nah, di sini juga saya mengambil contoh kasus dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak keluarga yang mengharapkan perempuan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, sementara laki-laki lebih fokus pada pekerjaan dan penghasilan. Nah, di materi yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi berbasis gender menyebabkan perempuan menghadapi masalah serius, seperti kekerasan dalam rumah tangga, beban ganda dalam pekerjaan domestik dan profesional, serta marginalisasi dalam banyak bidang kehidupan. Nah, tentunya di sini ada fakta diskriminasi. Yang pertama, kekerasan terhadap perempuan. Perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik, emosional, dan seksual di lingkungannya sendiri, baik di rumah maupun di tempat kerja. Yang kedua, beban ganda. Banyak perempuan yang harus bekerja di luar rumah dan sekaligus mengurus pekerjaan rumah tangga yang menyebabkan kelelahan dan stres. Nah, yang ketiga, ada marginalisasi. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan atau kesempatan ekonomi. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus yang ada saat ini, yaitu pekerja perempuan seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk naik jabatan di tempat kerjanya, atau bahkan dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki yang pekerjaannya sama. Materi yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih upaya penghapusan diskriminasi. Jadi yang perlu kita ketahui, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak perempuan dan mengeluarkan kebijakan seperti Impresbook, pengarusutamaan gender, untuk mengurangi diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan gender.
Kebijakan yang ditetapkan ini ada dua. Yang pertama, Investbook bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. Nah, yang kedua ada konvensi internasional seperti CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi masih ada tantangan implementasinya. Meskipun kebijakan sudah ada, implementasinya masih rendah. Banyak sektor yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Selain itu, anggaran untuk pemberdayaan perempuan masih sangat minim. Oh iya, FYI, di Indonesia ini sudah banyak loh program-program mengenai pemberdayaan perempuan. Jadi program-program pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan keadilan gender. Jadi salah satu programnya saya mengambil contoh program dari buku ini, yaitu Mampu atau Masyarakat Madani untuk Pemberdayaan Perempuan. Program Mampu ini bertujuan untuk yang pertama, akses perempuan kurang mampu ke perlindungan sosial. Jadi program ini memberikan akses kepada perempuan untuk mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik, seperti asuransi kesehatan dan juga bantuan sosial. Nah, yang kedua, penghapusan diskriminasi di tempat kerja. Jadi program ini fokus pada memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja, termasuk penghapusan kekerasan dan pelecehan. Nah, yang ketiga, penguatan kepemimpinan perempuan. Jadi meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik di tingkat nasional, lokal maupun internasional. Nah, yang keempat ada pengurangan kekerasan terhadap perempuan. Jadi program ini fokusnya di meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender dan memberikan dukungan kepada korban. Nah, jadi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, saya bisa simpulkan bahwa pentingnya penghapusan diskriminasi. Menghapus diskriminasi dan mempercepat reformasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender adalah langkah penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih adil bagi perempuan. Kemudian reformasi kebijakan. Jadi perempuan harus diberikan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pengambilan keputusan politik. Jadi, dengan memahami diskriminasi terhadap perempuan dan kesetaraan gender, kita semua bisa berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan juga mencapai potensi penuh mereka. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Yasyana Jetia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.